kasih Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami menyembah nama-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, jawabanku. Dengan iman katakan, Yesus Engkaulah segalanya. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yang mengalami mujizat Tuhan Yesus, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamat kami. Engkau Yesus juru selamatku, harapanku, jawaban. Yesus Kaulah segalanya. Haleluya. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Lebih seluruh lagi jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan, Yesus Engkau segalanya. Haleluya. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Lebih sungguh lagi, Yesus Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamat kami. Engkau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kaulah bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Sebab salib-Mu menebuskan
katakan Tuhan, lebih dari harta, Allah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Kau setia, Kau bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia. Kami percaya Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Indonesia dalam kasih Tuhan. Indonesia dalam perlindungannya Tuhan. Kau memberkati Indonesia Tuhan. Berkat damai sejahtera bagi Indonesia. Kau memberkati pemimpin kami Tuhan. Dari mulai Bapak Presiden sampai kepada yang terendah kepala desa. Kau memberkati Tuhan. Setiap orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin bagi bangsa kami. Engkau berikan mereka hikmat. Engkau berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Berikan hati hamba Tuhan bagi para setiap pemimpin kami. Biar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan kerendahan hati yang daripada Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Secara khusus negeri kami Sigotom Tuhan.
Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh ada bagi negeri Sigotom, kalau kami boleh berdoa bagi Sigotom. Hari ini kami percaya berkat Tuhan turun atas Sigotom, damai sejahtera Tuhan turun atas Sigotom, kasih Tuhan melingkupi negeri Sigotom ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap kepala desa yang ada di negeri Sigotom ini. Kau berikan mereka kasih-Mu Tuhan, Kau memberikan mereka hati-Mu Tuhan, Kau berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin negeri Sigotom ini Tuhan. Kau memberkati jiwa-jiwa yang ada di negeri Sigotom Tuhan. Pemulihan boleh terjadi Bapa. Kami percaya kebangkitan rohani akan terjadi bagi Sigotom. Kami percaya Sigotom bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati lebih lagi Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di negeri Sigotom Tuhan. Pulihkan keadaan negeri Sigotom Tuhan. Anak-anak mudanya Kau akan pakai dengan luar biasa. Kau akan rebut setiap anak-anak muda negeri Sigotom di dalam nama Yesus. Kau mempersiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur hari ini kami berdoa bagi pemimpin kami Tuhan. Pemimpin GBI Indonesia Tuhan, Bapak Rubinadi. Kau memberkati beliau dimanapun beliau berada Tuhan. Engkau membuat hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, mengasihi Tuhan. Engkau menjadikan hamba-Mu ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui setiap pelayanan hamba-Mu ini, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Melalui kepemimpinan hamba-Mu ini, GBI akan semakin dibawa dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk pemimpin kami di tempat ini. Untuk Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Kami percaya pengurapan secara khusus Tuhan sudah berikan bagi pemimpin kami. Engkau memberikan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Hikmat marifat, nyatakan visi misi-Mu lebih lagi bagi pemimpin kami. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu lebih-lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau akan membawa hamba-Mu dalam kemuliaan Tuhan. Engkau akan menjadikan hamba-Mu ini kepala dan bukan ekor. Engkau akan membuat beliau lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan. Engkau memberkati setiap pergumulannya. Engkau memberkati setiap kerinduannya. Engkau memberkati setiap cita-citanya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Ibu Gembala kami, buat anak-anak Gembala Sidang kami Tuhan. Kau memberkati mereka dengan luar biasa. Kau memberikan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak Gembala Sidang kami Tuhan. Karena kami percaya waktu anak-anak Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau memakai anak-anak Gembala Sidang kami di masa muda mereka untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi pembangunan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati gereja-Mu. Engkau akan memenuhi Tuhan apa yang menjadi keperluan gereja-Mu. Engkau akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Dana-dana yang kami butuhkan untuk pembangunan, kami percaya dalam nama Yesus Engkau menyediakan bagi gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya pembangunan gereja-Mu akan selesai dengan tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang memberikan hati bagi pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Dimanapun mereka berada Engkau memberkati Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir hari ini di tempat ini. Dengan membawa kerinduan mereka untuk boleh berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Dengan membawa hati mereka untuk alami lawatan Tuhan di tempat ini. Hari ini Kau melihat setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Engkau lihat apa yang menjadi kerinduan mereka hari ini. Kalau mereka yang sedang dalam berbeban berat Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau berikan mereka kelegaan. Setiap jemaat-Mu yang datang dengan sakit penyakit, dalam nama Yesus Engkau jamah, Engkau beri kesembuhan. Yang sedang dalam pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan para jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau memberkati apa yang menjadi pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan terjadi. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini kami rasakan kesusahan, tapi kami percaya di dalam nama Yesus kami tidak akan pernah kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya Kau akan memberikan jemaat-jemaat-Mu iman-iman yang dewasa Tuhan. Kau buat mereka menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa. Jemaat-jemaat yang taat dan takut
takut akan Tuhan. Kau memberkati para jemaat-Mu Tuhan, juga yang hari ini tidak dapat hadir. Kami percaya kasih Tuhan ada bagi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan turut campur tangan. Kami percaya kasih Tuhan ada bagi mereka. Kau berikan mereka kerinduan Tuhan untuk boleh berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Kau memberkati mereka Tuhan. Dan kami juga bersyukur hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi Yerusalem. Kami percaya Kau memberkati Yerusalem Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun bagi Yerusalem. Kasih dan kemuliaan turun atas Yerusalem. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan tetap bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan Tuhan dalam sukacita kebangkitan Tuhan. Kami percaya roh sukacita turun atas setiap kami. Kami terima berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Berkat kebangkitan tercurah bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersukacita di dalam nama Yesus. Kami percaya roh Allah ada di tempat ini, memenuhi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat saudara? Masih tahan berdiri? Haleluya. Kita mau angkat lagu pujian kita sebab Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bakal mati. Tebus dosa kita saudara. Dosaku kubur kosong membuktikan Dia sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok sebab Dia hidup, tak gentar karena Engkau yang berjalan esok. Berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Lebih sungguh lagi katakan Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bakal mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Lebih sungguh lagi katakan anak-anak. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bakal mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, Dia hidup. Pada hari esok sebab Dia hidup, ku tak
Masih semangat Bapak Ibu? Yang percaya Tuhan Yesus mengurapi kita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya kemuliaan Tuhan Yesus, lambaikan tanganmu. Haleluya. Kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dengan permintaan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, permintaan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Hanya jemaat Tuhan, oleh darah anak domba, oleh oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih sungguh lagi, oleh darah anak domba, domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita mau memberikan persembahan kita. Kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat sukacita yang luar biasa pada hari ini. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu Tuhan singgah di hati kami. Kau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, sembunyikan di bawah kayu salib. Dan sebentar kami Tuhan akan memberikan persembahan kami. Ini kami Tuhan, apa yang kami punya, kami mau persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih
sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh kami bersyukur dalam momen yang spesial hari ini kami boleh mengingat kembali akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang tak pernah terbatas. Engkau Allah yang bukan hanya sekedar lahir dan mati sehingga menjadi hinaan bagi banyak orang-orang yang percaya kepadamu, tetapi justru pada hari ini Engkau memproklamirkan dirimu. Engkau Allah yang mati dan bangkit kembali, sehingga kami makin percaya bahwa Tuhan adalah yang menjadi pembela, yang memberikan kami hari esok, yang memberikan kami jaminan. Tidak ada lagi yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kami, karena kami punya Allah yang bukan mati, tetapi Allah yang hidup, yang memberikan kami masa depan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari yang spesial yang kami boleh peringati hari ini. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir hari ini ya Tuhan. Berkati kami dengan momen spesial hari ini, sehingga menambah iman percaya kami. Semakin yakin dalam kehidupan ini ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami dan bencana kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini adalah hari yang istimewa bagi orang yang percaya. Karena mungkin beberapa hari orang Kristen banyak yang menjadi hinaan. Dan sampai sekarang mungkin banyak yang menghina kita, masa Tuhan itu mati. Dan hari Jumat yang lalu kita udah belajar, yang mati itu bukan Tuhannya, tapi yang mati itu adalah manusianya. Sebagai manusia dia mati.
tetapi sebagai Allah dia hidup kembali. Dan karena dia hidup kembali Bapak Saudara, maka firman Tuhan hari ini bagi kita bangkit dan berkuasa. Ya, saya akan usahakan untuk tidak terlalu lama firman Tuhan karena ada anak-anak sekolah minggu juga yang bersama-sama dengan kita supaya jangan bosan. Kita akan coba untuk mempercepat ibadah firman Tuhan hari ini. Ya, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. 2, 3, ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini adalah suatu peristiwa di mana murid-murid Tuhan juga mengalami hal yang sama seperti yang sering kita alami. Di manakah pertolongan kita? Di manakah penyelamat kita? Di manakah pembela kita? Di manakah bantuan yang kita bisa dapatkan untuk kita bisa lepas dari setiap persoalan demi persoalan kita? Karena yang selama ini mereka yakini, yaitu Yesus yang menjadi Tuhan dan Guru, itu sudah mati. Dan ketika Yesus dan Guru itu mati, mereka nggak punya pengharapan. Mereka nggak punya lagi masa depan. Sehingga ketika mereka tidak punya masa depan, mereka ingin pergi meninggalkan segala sesuatu yang selama ini menjadi kenangan bagi hidup mereka. Dan ini juga yang kita sering alami Bapak Saudara. Ketika kita ada dalam masalah, sepertinya Tuhan nggak membuka dirinya bagi kita. Sepertinya Tuhan nggak menunjukkan dirinya bagi kita. Tetapi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu dan selalu hadir di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita untuk menerima dia hadir dalam hidup kita. Dan ketika murid ini berputus asa, maka Yesus sendiri yang datang kepada mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran oleh karena masalah yang begitu berat. Yesus sendiri datang kepada mereka. Dan hari ini Bapak Saudara, Yesus sendiri datang kepada kita. Apa yang mau dia sampaikan kepada kita? Yang mau dia sampaikan, kebangkitannya menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan sekedar rasul, dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru. Tetapi kebangkitannya hari ini menyatakan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan. Maka untuk itu keyakinan dan kepercayaan kita jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang. Kita yakin dan percaya ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia bukan hanya sekedar untuk menjadi pengajar dalam hidup kita. Tetapi dia juga menjadi penolong karena dia adalah Tuhan, sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Hari Jumat yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Hanya dua tuan, iblis dan Tuhan. Iblis itu akan membawa kita kepada maut. Tetapi Tuhan itu akan membawa kita kepada kasih karunia. Hari ini kita percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Dan itu dibuktikan dengan apa? Dengan kebangkitan. Jadi kalau saya melihat orang Kristen masih ragu-ragu. Orang Kristen masih kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang gereja, kadang-kadang tidak. Nah ini Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir kita harus bertanya dalam hati kita. Benar enggak kita mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan? Benar enggak kita mengakui dia bahwa itu adalah Allah yang menjadi penyelamat di dalam hidup kita? Hari ini kebangkitannya menjadi satu momen, menjadi satu keputusan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, secara khusus hari ini saya melihat ada banyak gitu kaum bapak. Saya nggak tahu apakah kaum ibu sudah menyampaikan firman Tuhan hari Jumat yang lalu. Udah? Ya, yang bilang amin diberkati Tuhan. Yang nggak bilang amin juga mudah-mudahan diberkati Tuhan juga. Karena firman Tuhan bilang lelaki yang takut akan Tuhan diberkati. Jadi ketika lelaki itu takut akan Tuhan, berkeluarga, maka keluarganya diberkati. Bekerja, maka kerjanya diberkati. Berumah tangga, rumahnya ada, dia diberkati dalam rumah itu. Jadi iblis benar-benar tahu, makanya laki-laki itu dibuat Tuhan, itu malas ke gereja. Karena dia tahu kalau nanti laki-laki itu rajin ke gereja, laki-laki itu takut akan Tuhan. Wah, berkat Tuhan gak akan terbendung Bapak Saudara. Jadi kaum bapak hari ini,
Mau diberkati Tuhan? Rajin ke gereja. Rajin beribadah. Mau istrinya berubah? Yang cerewet menjadi manis? Rajin ke gereja. Ya, jadi Bapak Saudara, ada Tuhan. Dan kebangkitannya menunjukkan dia adalah Tuhan. Inilah kuasa yang mau disampaikan. Maka ketika dia bangkit, dia menyatakan diri sebagai Tuhan, maka yang pertama dia akan melakukan ini bagi kita. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Dari satu perikop ayat ini kita akan pelajari. Yang pertama dia akan melakukan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang pertama, dia memberikan pengertian. Yesus gak pernah paksa, tapi dia memberikan. Tergantung kepada kita mau terima enggak. Makanya ada gambar diambil dari kitab Wahyu yang berkata Yesus berdiri di muka pintu mengetuk. Ngapain diketuk? Bukankah dia Tuhan bisa buka pintu? Bukankah dia Tuhan? Tanpa itu pun dia bisa masuk ke dalam rumah itu melewati segala macam penghalang. Tetapi dia gak mau lakukan itu. Dia mau merespon apa yang kita bisa lakukan untuk dia membuka hati kita. Maka dia ketuk setiap hati kita untuk memberikan pengertian kepada kita. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya tekanan dalam hidup kita nggak tahu jalan keluarnya. Itu artinya Yesus belum masuk dalam hidup kita. Maka kuasanya tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami kuasa Allah yang luar biasa, biarkan masuk, maka dia berikan pengertian yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa banyak orang yang dekat dengan Tuhan gak pernah stres? Karena Tuhan berikan pengertian. Kenapa banyak orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya sukacita? Karena dia diberikan Tuhan pengertian. Apakah orang yang hidup dengan Tuhan itu gak ada masalah? Banyak. Apakah orang yang dekat dengan Tuhan itu gak punya persoalan? Banyak. Justru orang yang semakin dekat dengan Tuhan semakin banyak masalahnya. Karena iblis gak senang orang dekat dengan Tuhan. Maka iblis coba untuk ganggu dan ganggu dan ganggu. Tetapi orang yang semakin diganggu gak pernah mengalami stres, gak pernah mengalami ketertekanan, gak pernah mengalami frustasi. Kenapa? Karena Yesus dia biarkan masuk untuk memberikan pengertian dalam hidup kita. Ini yang dia lakukan. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita dihina, direndahkan, dicaci. Kok kita santai-santai aja? Karena kita punya keyakinan, Yesus memberikan pengertian, itu tidak seberapa. Ada berkat Tuhan, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan. Orang yang percaya kepada dia. Amin Bapak Saudara. Hari ini Bapak Saudara, apapun masalahmu, percayalah. Berikan Tuhan masuk, sehingga dia akan buka pemikiran kita. Dia tunjukkan orang yang tadinya berjalan dengan segala kemuramannya, orang yang tadi berjalan dengan segala keputusasaannya. Udahlah kita kembali lagi lah jadi pelayan, udahlah kita kembali lagi lah menjadi pekerjaan-pekerjaan kita yang semula. Toh Yesus sudah mati, tetapi ketika Yesus hadir dan mata mereka terbuka, pintu hati mereka terbuka. Lalu mereka merasakan, wah ini sesuatu yang luar biasa. Dan mereka kembali lagi ke Yerusalem. Bapak Saudara, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Jadi yang pertama, dia berikan pengertian. Coba lihat kiri dan kananmu. Aku lihat senyum di wajahmu. Karena engkau punya pengertian. Ada jawaban Tuhan untuk masalahmu. Jangan lihat lagi Bapak Saudara. Muka yang berpetak-petak. Muka yang stres. Ya, anak muda. Besok mau ujian kan? Gak usah stres. Gimana gak stres Amang? Aku udah gak belajar selama ini. Masih ada Tuhan beri kesempatan. Bertobat. Kedepannya belajar. Bukan nanti berdoa Tuhan. Di dokon pendeta nami. Olah martangi yang PH marsugut dapat dusudi. Oh enggak seperti itu. Kalau pendapat itu kasih karunia. Tapi yang pastinya Tuhan ingatkan.
Masih ada kesempatan untuk merubah. Yang artinya hari ini, oh iya, kenapa saya takut untuk ujian? Oh karena saya gak belajar. Kenapa saya takut gak lulus? Oh karena saya gak belajar. Ada pengertian. Sehingga kedepannya kita mulai berubah. Kedepannya kita mulai berubah. Dan itulah Tuhan kita yang ketika mendatangi kita, masuk di dalam hidup kita, memberikan pengertian dalam hidup kita. Yang kedua, kuasanya Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-32. Apa dikatakan di sana? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yang pertama dia memberikan pengertian. Yang kedua, dia memberikan semangat baru. Orang yang ketemu dengan Tuhan, itu gak ada lagi yang madili-madili Bapak Saudara. Orang yang ketemu dengan Tuhan, gak ada yang susah Bapak Saudara. Orang yang ketemu dengan Tuhan, gak ada itu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan hidupnya itu, aduh, ay bohada teh. Adong dison naing, napas lagi, bolto emena. Yang lebih parah, molo namar suat di bulan 12, itu teh? Oh enggak ya, yang bermarsuat di bulan 12. Itu kan panennya nanti di bulan 5. Biasanya ikon mamu rode teh. Itu kan? Aladang rapa dohot sabar. Adong deson na samar minggu ala mamuro. Lu janay na mangulun. Itu kan? Tuhan udah sediakan. Cuma semangat kita yang putus asa Bapak Saudara. Ada banyak waktu-waktu yang Tuhan sediakan, akhirnya ketika kita gak punya pengertian, maka kita gagal di dalam menghadapi situasi. Ketika kita gagal menghadapi situasi, maka hidup kita semakin tertekan. Ada orang yang lebih susah daripada kita, ada orang yang lebih menderita daripada kita, tetapi tidak mengalami kesusahan seperti yang dialami orang yang tidak punya semangat. Tetapi hari anak-anak Tuhan, saya percaya bahwa ada semangat ketika kita bertemu dengan Tuhan. Semangat kita semakin berkobar-kobar. Inang skris yang ngajujuk madokon. Asal adok kalak neng rotu jebuna, edah dijam jo hepengmu. Asal adong halak na kesusahan, edah dijam jo hepengmu. Ana di berengjol mah hepeng nama na dibuhiko namangin na. Daong adong Yesus yang membuat engkau sepertinya punya uang walaupun tidak punya uang, karena semangatmu berkobar-kobar. Ada semangat yang berkobar-kobar, itu yang ketemu dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, olehnya diri kita, kebangkitannya memberikan kepada kita pengertian. Yang kedua memberikan kita semangat. Ale mau lu tadokot do. Kamu majemar minggu teh. Songon nagale pamatakku nak lam gale namai. Coba Bapak Ibu Saudara. Entah bagaimana, saya seringkali ketika diundang dalam pelayanan, justru kadang-kadang saya sakit. Dan kadang-kadang ada banyak masalah. Satu ketika saya pernah pelayanan ke Dolok Sanggul. Sebelum berangkat ke Dolok Sanggul, saya sudah ditakutkan oleh karena pandemi. Pada waktu itu mau lebaran. Ada banyak pembatasan-pembatasan. Dan saya telepon pendetanya, Pak besok gimana kalau saya nggak bisa lewat? Pendetanya bilang, tenang aja Pak, Tuhan kan sudah atur. Pastilah lewat katanya. Akhirnya saya santai Bapak Saudara. Lalu pagi-paginya tiba-tiba saya demam, pilek, dan batuk-batuk. Ketika kami berangkat ke Dolok Sanggul, saya bawa anak saya si Kevin. Di tengah jalan dia bilang gini, Pak, martangi yang maho katanya. Tangi aku amang, unang batuk ko non tiki marjamita. Buasa, ayaw mau lo batuk ko no terlari sudah jemati isi di jamita hihoin na. Lana musim Covid Bapak Saudara. Ujungnya di waktu itu teh. Akhirnya sahak matu Dolok Sanggul dok mati bana. Turjo ubat, paling tidak meredakan asa unang batuk. Lalu kami cari-cari Bapak Ibu Saudara apotek gak ada yang buka. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan
sahat di ho masudi. Nah penting aku punya semangat. Saya datang dengan demam, saya datang dengan batuk. Lalu saya menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah. Ada 3 sesi pada waktu itu Bapak Saudara. Jadi bayangkan aja 1,5 jam, 1,5 jam, 1,5 jam. Itu khotbah hampir 4,5 jam. Dan setelah selesai khotbah baru saya sadar. Setelah selesai khotbah, itu pun ketika pendetanya ajak saya makan. Lalu di tengah makan kami itu Bapak Saudara baru saya gak bisa nahan batuk Bapak Saudara. Dan ketika batuk itu Tuhan sepertinya mengingatkan seperti mengingat Petrus. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan ketika saya batuk itu saya baru sadar. 3 sesi saya khotbah gak pernah batuk Bapak Saudara. Karena saya percaya Tuhan saya luar biasa. Jadi ternyata ada semangat Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada semangat. Jadi tergantung semangat kita letakkan di mana. Ke dunia aja semangat kita bisa jadi jalan keluar, apalagi ke Tuhan. Hari Sabtu saya ditelepon, kakak kami meninggal di Tarutung. Dalam hati saya, udahlah. Toh saya lagi sibuk, lagi capek, lagi banyak pekerjaan. Saya bilang sama Ibu Gembala, "Dang pala lawau," aku bilang. "Bahoma," katanya Bapak Saudara. Seperti diberi peluang supaya juga nggak pergi. Begitu hari Minggu malam, kira-kira jam 12, mereka telepon. Kebetulan saya nggak angkat. Lalu saya bilang sama Ibu Gembala, "Mah, tadi malam abang itu telepon." Lalu Ibu Gembala bilang ini, "Pak, molo solao duhuan non, wah mahoma merek lagi. Salilingon, molo adong masalahmu, molo adong si neng si pikiromu, molo neng adong si bahasamu, halaki dodongamu, na jujur bertukar pikiran. Tiki marsai si Joshua di telepok kodo halaki. Tiki songono di telepok kodo halaki. Tiki di Jakarta halaki do dihubungi ho. Bahkan di alap doh tu bandara, ditaruh doh tu bandara, dibuat doh tu son. Tapi sonari, adong masalah di halaki dang roho inna. Ujungnya Allah hata-hata dang roho Allah adong masalah di ho, sementara salilingon dilihat kalaki do rohana tuh. Bangkit semangat saya Bapak Saudara. Jam 6 pagi saya naik kereta ke Siantar. Pulang dari Siantar sampai di sini jam 3 pagi. Saya rasa gak ada masalah. Badan saya juga sehat, gak masuk angin Bapak Saudara. Ternyata persoalan kita bukan di masalah yang ada di daging kita. Masalah kita adalah di semangat kita. Ketika kita punya semangat, ternyata segala sesuatu. Ketika kita punya semangat, segala sesuatu kita bisa lalui. Dan hari ini Yesus mau sampaikan itu bagi kita. Dia memberikan semangat baru dalam hidup kita. Jadi tua kaama hedo hita mardonga tiki poso kan? Au hedo mardonga do Ibu Gembalaon. Orang sweet kenangan dong. Molo so baju peka kami. Wih, herana hulum nama Portibio. Ih dong. Apalagi molo suhu begi suarana. Neng baju pang. Itu kan? Kenapa? Ala di sido. Ala nang pala dokok kamu. Ay sonari dang songon ni bihala amang. Ay si pata di palos amang do Ibu Gembala. Mana do namang gido salak na lao. Nang pala do hotoin na si pata. Alay anong do manjan Ibu Gembala sa tunaing dangolo markareta on. Asa manang tu dia saya ditaruhon ni naruhana. Jadi Bapak Ibu, ternyata karena kecintaan kita, perhatian kita, kesukaan kita, itu mengalahkan segalanya. Dan akhirnya kita ingin ketemu. Dan hari ini, tanya baik hati kita. Masih adakah Yesus di dalam hidup kita? Kalau Yesus masih ada, saya percaya kaum bapak, kaum muda, kaum ibu, siapapun tidak akan pernah meninggalkan yang namanya ibadah. Ada kerinduan yang luar biasa. Tidak akan pernah kita merasakan nyaman dan tenang ketika kita nggak bertemu dengan Tuhan. Ada semangat yang berkobar-kobar. Ini yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya janji agak cepat ya. Yang ketiga.
Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengubah arah hidup kita. Yang pertama dia memberikan pengertian, yang kedua dia memberikan kita semangat, dan yang ketiga dia mengubah arah hidup. Yang tadinya berputus asa, udahlah kita tinggalkan aja ini Yerusalem. Yesus toh udah mati. Kita pergi ke Emmaus. Tapi begitu mereka ketemu dengan Tuhan, mereka balik lagi ke Yerusalem. Dan Yerusalem itu adalah lambang di mana keberadaan dan kebersamaan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Ingin selalu kembali dan kembali menikmati dan menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini akan mengubah arah hidup. Dan saya bersyukur dikirim Tuhan anak-anak muda yang luar biasa. Kita kasih dulu tepuk tangan buat anak-anak muda kita. Karena saya sendiri bertanya-tanya, Bapak Saudara. Gak mudah. Hari Senin mereka masuk dalam menara doa. Kadang-kadang lebih sering saya gak di situ, lebih sering. Ibu Gembala juga lebih sering gak di situ. Hanya mereka saja, aja Inang Kris yang teman mereka di sini menara doa. Kemudian hari Selasa doa pengerja mereka hadir. Kemudian hari Jumat masuk lagi menara doa dan doa puasa mereka hadir. Jumat malam doa keliling. Kita kelilingi setiap Jumat malam ini si Gotom. Kadang-kadang adong nama doko namang huberek kami nakan sinal di detik ini. Pas lauhi tu sosok pinadang amang adong hubereng ulu nijol mobil gehian. Rodongan na atong tutup mamatamu katanya Bapak Saudara. Kalau bugoti, ada kuberek kami amang jong-jong di si gajaknya nobut na. Saya bilang enggak, semua itu enggak ada itu hanya untuk mengalahkan iman percaya kita saja. Tetapi segitu banyaknya tantangan, segitu banyaknya masalah, mereka masih beri hati untuk Tuhan. Bukan karena pendeta Silitonga, bukan karena GBI Sigotom, bukan karena ada pemberian, tapi karena mereka mau mengubah arah hidup mereka. Mereka mau bertemu dengan Tuhan, dan sebanyak apapun tidak ada batasan. Mereka rindu untuk kembali dan kembali bertemu dengan Tuhan. Jadi pertanyaan saya hari ini, masihkah rindu ke gereja? Kalau rindu, berarti kebangkitan itu ada di hati kita. Yesus masuk dan kita buka hati untuk dia ada bersama dengan kita. Jangan biarkan Yesus itu hanya mengetuk pintu dan mengetuk pintu terus. Tapi buka hati kita, biarkan dia masuk. Dan yang terakhir Bapak Saudara, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Sama-sama kita baca karena ini ayat yang terakhir. 2, 3, ya. Iya, yang terakhir. Ini adalah tugas jadi orang kepercaya. Menjadi kesaksian. Bersaksi. Menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi pembela, penolong dalam hidup kita. Jangan kita gagal bersaksi Bapak Ibu Saudara karena orang-orang menghalangi kita. Jangan kita gagal bersaksi karena orang-orang tidak menghargai kita. Jangan kita gagal bersaksi karena orang-orang tidak mempedulikan kita. Amang, udah beberapa kali ku ajak ke gereja. Udah beberapa kali ku bilang supaya beribadah. Sudah beberapa kali, kadang-kadang Amang bukan hanya dia menolak. Tapi itu wajahnya seperti wajah orang yang gak suka dengan kita. Sakit kali hatiku kadang-kadang jawabannya. Saya mau katakan hari ini, ketika Yesus sudah ada di dalam hidup kita, kita gak akan pernah terhalang oleh tantangan. Kita gak akan pernah terhalang oleh masalah. Kita akan tetap maju untuk menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Karena kita percaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Kemarin saya dan Ibu Gembala cerita-cerita, saya bilang begini. Iya ya. Kalau kita sepertinya dihina orang, diejek oleh orang oleh karena pelayanan, ngapain sakit hati?
Karena yang kita kabarkan itu kan keselamatan. Yang kita kabarkan itu kan berkat. Yang kita kabarkan itu kan sesuatu yang berharga sekali. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita bawa nama Tuhan ke si Gautam ini, itu jauh lebih mahal dari emas. Artinya kalaupun orang katakan kita ini pedagang, kita pedagang barang-barang berharga. Yang kita jual kepada mereka atau yang kita tawarkan kepada mereka itu adalah sesuatu yang berharga. Yang namanya adalah keselamatan. Ketika mereka tolak, ketika mereka nggak mau, ketika mereka berkata untuk tidak suka dengan kita, nggak usah kecewa. Kenapa? Karena barang kita barang berharga. Adakah pedagang emas ketika barangannya nggak laku, dia berkata, aduh gimana ini? Enggak. Tapi dia yakin dan percaya bahwa barangnya adalah barang yang berharga, Bapak Saudara. Kalau di rumah saya ada 30 kilo emas, saya tawarkan kepada orang nggak mau dia, saya nggak rugi Bapak Saudara. Karena toh emas itu adalah milik saya. Hari ini keselamatan yang kita tawarkan kepada orang, mereka nggak mau, ya nggak apa-apa. Karena keselamatan itu juga menjadi milik kita yang paling berharga dalam hidup kita. Saya mau tanya kepada kita, adakah orang yang sakit, ketika dia perlu berobat, emasnya ada 1 kilo, lalu dia pertahankan emasnya, biarlah aku sakit-sakitan terus, yang penting emasku nggak kemana-mana? Adakah seperti itu Bapak Saudara? Saya kira enggak. Apapun harta yang kita punya, kita akan jual itu semua demi kesembuhan dari sakit penyakit yang kita derita. Ternyata bahwa kesembuhan dan keselamatan itu jauh lebih berharga dari emas itu Bapak Saudara. Jadi hari ini yang kita tawarkan itu keselamatan. Yang kita tawarkan itu adalah berkat. Yang kita tawarkan itu adalah sukacita. Ketika orang menolaknya nggak apa-apa, balik kepada kita. Sukacitanya milik kita, kebahagiaannya milik kita, kekayaannya milik kita. Maka kita melihat, loh ini hamba Tuhan ini dihina terus ya, ini hamba Tuhan ini diejek terus ya. Tapi kok hidupnya itu bahagia, kok hidupnya itu diberkati, kok hidupnya itu berlimpah, kok hidupnya anak-anaknya itu anak-anak yang takut akan Tuhan, kok hidupnya anak-anaknya itu membahagiakan dia. Karena berkat itu tidak akan pernah salah untuk kepada orang yang diberikan kepada Tuhan. Jadi kita ini punya emas, bahkan lebih daripada emas, yang paling berharga. Jadi kalau yang paling berharga itu engkau lepaskan karena orang di sekitarmu yang tidak menyukaimu, kalau emas itu kau lepaskan karena orang di sekitarmu yang menyakiti hatimu. Kalau emas itu kau lepaskan karena ada di gereja yang kata-katanya itu menyakitkan hatimu. Sehingga kau lepaskan apa yang paling berharga itu yang rugi kita. Maka hari ini saya mau katakan kepada kita, ketika Yesus ada, itu tidak akan pernah terjadi. Karena kita akan tetap bersaksi, apapun yang terjadi, kita akan tetap melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita nggak lihat Bapak Saudara, jauh kali gereja, susah kali ke gereja, kita nggak lihat itu. Karena ada sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita, yaitu kesaksian hidup kita. Ada Tuhan yang menjadi pembela, penolong dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita tundukkan kepala, haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika Engkau bangkit, Engkau berkuasa. Berkuasa untuk memberikan kami pengertian, berkuasa untuk memberikan kami semangat yang berkobar-kobar, berkuasa untuk memberikan kami arah hidup yang benar. Kalau kami saat ini sudah salah kepada arah, maka kami kembali karena kami tahu Tuhan memberikan kuasa kepada kami untuk kembali. Dan ketika kami percaya Engkau bangkit dan berkuasa, Engkau berkuasa untuk memberikan kami menjadi kesaksian bagi banyak bangsa, dan orang-orang akan banyak melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat berkat kasih setia yang Kau sediakan bagi kami. Dan acara kami selanjutnya mungkin akan berlanjut untuk perayaan Paskah yang akan dilakukan oleh hamba-hambamu di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati acara selanjutnya di dalam kasih yang luar biasa di dalam nama Tuhan. Kau tunjukkan setiamu, haleluya.
diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Berikan lambaikan tangannya yang diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Baik saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau memberikan persembahan kita yang kedua. Kita angkat lagi pujian kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu kita penuh dengan tawa, tidak kita dengar sorak-sorak yang mampu mencucurkan air mata atau bermain dengan sorak-sorak yang berjalan sambil menangis dengan berbunyi. Pasti Tuhan membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Boleh semua jemaat saya bangkit berdiri. Dulu kita dengan tawa, kita dengar sorak-sorak yang mana mencurahkan air mata, bermain dengan sorak-sorak yang berjalan sambil menabur benih. Itulah membawa berkas-berkasnya yang menang. Masih semangat Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Saya minta waktu sebentar untuk kita boleh mendengar pengumuman. Warta sepekan, Selamat Paskah Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom bangkit dan berkuasa. Minggu 17 April 2022 pukul 10 WIB, Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitona 1 dan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Senin Menara Doa pukul 17 sampai dengan 18. Selasa ibadah doa pengerja pukul 19.30. Jumat ibadah doa puasa dan menara doa pukul 13 sampai dengan 14 di rumah gembala. Sabtu menara doa pukul 12 sampai dengan 13 di rumah masing-masing. Jemaat berulang tahun minggu ini yang pertama Bapak Guru 22 April 1994 yang ke-28. Yang kedua Bapak Wendy 23 April 1977 ulang tahun yang ke-45. Yang ketiga Marti Tambunan 24 April 2008 ulang tahun yang ke-14. Bapak dan anak kami selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sabtu ibadah remaja dan pemuda pukul 19.30 dan latihan musik serta pujian. Minggu ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Minggu ibadah raya pukul 10 WIB. Jemaat hadir. Minggu lalu 65 jemaat.
Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti setelah ibadah jangan pulang dulu, kita mau ada acara memperingati kebangkitan Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu ya, kita sama-sama dengan anak-anak. Dan saya boleh menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Selamat datang Bapak Ibu, kami menyambut dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dan yang berkemenangan, sama-sama dengan iman kita katakan